Jadi kita semua tadi udah sepakat ya, semua pengen bahagia, pengen tenang. Nah masalahnya kan nyarinya dari mana ya? Dan ternyata dan ternyata rumusnya sederhana. Ternyata bukan bahagia yang mendatangkan syukur, tapi syukurlah yang mendatangkan bahagia. Surveinya sederhana. Jawab sama-sama ya. 1, apakah kita semua punya keinginan? Nah, 2, apakah Allah juga punya keinginan? Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, yuk jawab, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang kita suka? Tanyakan kepada diri, kenapa kita udah ngejar yang terus-menerus ngejar yang kita suka, tapi kenapa masih belum bahagia, gampang ngeluh, gampang kecewa. Ya, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi, barulah kita sadar bahwa karena emang ternyata bahagia adanya pada yang Allah suka, bukan yang kita suka. Setiap kali pengen ngelakuin sesuatu, tanya, ini membuat aku tambah dicintain Allah atau hanya sekedar aku suka dengan hal ini? Ya, ada peluang untuk ngambil yang bukan haknya, tidak akan ada yang tahu, tidak ada CCTV misal. Tanya, ya, ini yang suka tentang hal ini, aku atau Allah? Ya, karena kalau sudah ngejar yang Allah suka, bismillah, aman, dijaga, semuanya jadi kebaikan. Perhatikan semua masalahnya manusia. Ada yang masuk penjara, ada yang dipukulin orang, ada yang akhirnya dijahatin orang. Yuk kalau mau jujur, hampir semuanya gara-gara karena ngikutin keinginan diri sendiri. Aduh, aku pengen punya ini, uangnya nggak cukup, ngikutin keinginan diri sendiri, ngambil dan yang lain-lain. Ya, tapi kalau sudah ngejar yang Allah suka, bismillah, Allah jaga, Allah muliakan, Allah tenangkan, bismillah. Sepakat? Insya Allah. Bismillah ya. Insya Allah dikembalikan dulu pada guru saya. Masih ada waktunya atau dilanjut kepada guru kita? Atau tanya jawab atau apa? Oh gitu. Berarti sekarang langsung kepada dia ya. Saya kembalikan kepada MC. Nanti insya Allah. Adanya tanya jawab mbak, bukan foto-foto katanya. Insya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak berani di atas panggung karena dia sudah datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat dan barokah buat kita semuanya. Boyo beneran ya, tapi sebutannya playboy syariah yang kayak gitu. Nah ini udah ya, udah pokoknya bismillah. Yang di sini jomblo tapi punya pacar, atau yang mungkin sudah menikah tapi pasangannya jauh, terus terbisik oleh syaitan untuk misalkan punya ya sampingan-sampingan jauh-jauh ya, jangan mau. Pokoknya Pokoknya segera langsung ditutup celahnya agar jangan sampai kejadian apa-apa. Dan mari kita doakan di sinilah, mumpung lagi di majelis ilmu, kita doakan yang punya pasangan yang tidak halal, kita doakan putus hari ini. Ya tepuk tangan. Iya. Masya Allah. Sudah tenang ya. Bismillah. Beneran ya. Syaitan itu nggak suka kita ngaji, nggak suka kita dapat pahala. Maka akan dilakukan berbagai macam cara supaya kita gugur pahalanya. Tapi juga sulit bagi syaitan beres ngaji kayak gini kita langsung merampok bang rame-rame. Itu susah. Ya. Maka paling dikasih was-was, dikasih godaan agar gimana caranya supaya kita malah melakukan dosa yang lain, jadi gugur pahalanya. Ada yang dikasih was-was di hatinya, ketemu sama yang gak pernah ngaji, atau misalkan muslim tapi misalkan belum berhijab. Dia mah tidak lebih mulia dari saya, aku lebih suci daripada dirinya. Oh enggak sama sekali. Kalau Allah mau bisa dia yang jadi ahli taat, kita yang jadi ahli maksiat. Allah yang tolong kita nyampe sini. Ya,
Sok yakin ya, ongkosnya ada, waktunya ada, pakaiannya ada, kendaraannya ada, alas kaki ada. Kalau kata Allah tidak nyampe ke sini, bisa nyampe sini tidak? Tidak. Berarti yang sudah nyampe sini Allah yang tolong atau kita yang soleh-soleha? Allah yang tolong. Ya. Bismillah. Jadi kebaikan harus buat semuanya. Dan kadang juga dikasih was-was untuk supaya jangan bertobat, jangan mencari Allah. Kenapa? Karena kalau kita misalkan pengen tetap saya tetap pengen tobat, pengen tetap ambil wudhu, sholat. Apakah ketika sholat dipukulin sama setannya? Demi Allah enggak. Ya, enggak sama sekali. Dia nggak bisa apa-apa. Kalau misalkan di kamar kita nyalain Al-Quran 24 jam, murotal, lalu dari murotal tersebut setan nggak betah. Tapi dia nggak bisa mencet tombol matiin sendiri. Ya, medeni juga kalau misalnya tiba-tiba mati. Horor ya. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Bisanya apa? Kasih was-was, bosen lah, jangan Al-Quran terus. Ganti misalkan yang lain. Kalau kita nggak mau, apa dibanting gitu murotalnya? Enggak sama sekali. Ya. Ya ketahuilah ya, tipu daya syaitan baru akan jadi kuat kalau diladenin. Ulangi, kalau diladenin, benar. Kalau nggak diladenin, insya Allah. Karena kata Allahnya seperti ini, Inna kaida syaitana kana do'ifa. Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, nggak bisa apa-apa. Ya, seperti tadi. Dia nggak suka dengerin Al-Quran, tapi mencet matiin sendiri aja nggak bisa. Ya, cuman bisa ngasih was-was aja. Ya, yang berat kalau kita ladenin, misal ada masalah sama pasangan, ya, masalah sama pasangan terus, pergi keluar, nah udah bilang misalkan ketemu mantan, ya. Atau misalkan apa? TO. Oh gitu, ada tempat hiburan di situ, ya macam-macam ya, ke situ ya. Udah gitu di situ mulai tukeran nomor, udah jadi masalah gitu ya. Kalau misalnya ketemu mantan ada istilahnya CLBK, tahu? Apa? Bukan, cepat lari bau kentut ya. Digocek ya. Ya misalkan itulah ya. Tapi sama, ini nggak cuman yang sama-sama di Indonesia atau yang jauh. Pokoknya kalau misalnya udah ada masalah terus nyarinya nggak ke Allah, tapi malah ke orang lain, pasti jadi masalah biasanya. Ya. Apalagi nanti mulai cerita. Awalnya cerita-ceritanya biasa aja. Awalnya bahkan bagus. WA jam 3 malam sama bangunin tahajud. Ya. Tapi lama-lama cerita. Aku chat kamu nggak apa-apa. Ya elah. Suamimu nggak marah tak? Ya elah. Bahaya ya. Nanti paling akhirnya dibalas, enggak, suami saya tuh begini dan begitu. Mulai aib suami dibongkar ya, udah bilang ya. Lama-lama kalau udah cerita, nggak enak nih cuma di WA doang. Ayo kita ngobrol, ketemu makan siang. Tambah rusak ya. Mohon maaf ya, ini referensinya kadang-kadang ngambil dari film-film azab kan, awalnya kayak gitu ya. Masya Allah. Ya awalnya kayak gitu ya. Tapi kalau dari awal itu dia modus, dari assalamualaikum ukhti udah langsung diblok, aman demi Allah. Belum timbul rasa, belum nyaman, ya. Itu juga, ya. Misal juga yang laki-laki, baik yang jauh dari istri ataupun juga yang jomblo, izin punten maaf, sendirian di kamar, nggak punya pasangan, syahwatnya bangkit, di tangan ada handphone, internet kenceng, udah itu rusak urusan. Hancur ya. Tapi kalau pertama kali dilakuin langsung taruh handphonenya, pergi main, keluar lah, main badminton kek, lari di taman kek, bantuin tetangga pindahan kek. Oh nggak ada tetangga yang pindah, suruh dia pindah. Pak jangan tinggal sini Pak, udah Pak. Ya. Misal ya, setiap hari pindahan berarti katanya. Masya Allah. Nyampe rumah capek, mandi, sholat, tidur, besok udah kerja lagi, selesai urusan, beres, tutup hari itu. Tapi kalau misalkan diladenin, lihat gambar dulu. Gambar ada videonya 1 jam. Lihat dulu 1 menit. Udah. Ya. Udah beras gitu ya. 15 berapa detik juga ya.
Naudzubillah. Pokoknya ditutup semua celahnya. Ya. Beneran ya. Niatin semuanya jadi kebaikan. Karena kalau misalkan nggak jadi amal, nggak jadi sesuatu yang diterima Allah, rugi beneran. Nih, misalkan kayak gini datang ceramah ya. Kadang kalau misalkan udah nyampe di tempat yang sehari itu bisa 4 sampai 5 kajian. Terus sambil nungguin MC ngebuka kajian di tempat yang terakhir udah lemes, udah capek, ngebayang ya Allah, udah capek begini, terus engkau tidak terima jadi amal soleh, sungguh rugi serugi-ruginya. Buat apa udah capek? Ya. Ini udah jauh-jauh kesini misalkan niatnya dari awal mulia, ingin menafkahi orang-orang tersayang, ngasih orang tua dan lain-lain. Tapi di sini ternyata nggak jadi amal soleh, sungguh rugi serugi-ruginya. Kalian lihat ya, salah satu yang bikin Islam itu luar biasa sehingga akhirnya meskipun dulu saya lahirnya di keluarga Tionghoa dan sekolahnya sekolah Katolik, bahkan nyari duitnya waktu masih di Thailand jadi bandar judi, tapi sampai akhirnya malah memilih untuk jalan yang sekarang Islam, karena dulu menemukan satu-satunya yang bisa ngebuat manusia itu berbuat baiknya tanpa batas, bahagianya tanpa batas, itu cuma satu cara, dengan cara yang diajarin Islam. Ya. Karena membuat orang itu benar, saya nyari soalnya siapa yang benar-benar bisa bahagia sepenuhnya. Nyari yang kaya selalu ketemu yang masih stres. Pernah ngelihat orang kaya masih stres? Pernah ngelihat yang punya jabatan masih nyuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang pasangannya udah cantik masih selingkuh? Tenang lah, nggak usah ngegas ya. Kan nggak bahas suami kalian ya. Suami kalian soleh semua insya Allah. Nggak soleh nggak ketemu. Yang kata orang dia udah punya segala sumber kebahagiaan, dia masih tidak bahagia. Yang jawab waktu di Thailand malah orang ateis demi Allah. Lu nyari orang yang benar-benar bahagia sepenuhnya. Udah dijahatin tetap berbuat baik. Tetap jadi orang yang manfaat bagi orang meskipun dikhianati dan apapun itu, dijadi korban kejahatan. Dia jawab, orang ateis itu bilang, mana ada orang kayak gitu. Itu mah cuma satu, orang yang udah dekat sama Tuhannya kali. Bilangnya kayak begitu. Saya ingat lagi, meskipun dulu sekolah di sekolah Nasrani, ya juga ya, ada orang-orang yang disebutnya katanya para nabi, yang jelas amal soleh banyak, pahala banyak, ibadah banyak, dosa terampuni, ujian lebih parah daripada orang kebanyakan, kok mau-maunya tetap berbuat baik ke orang-orang yang bahkan jahatin dirinya. Ngapain? Bela-belain apa sih? Dan mereka ternyata justru jadi orang-orang yang paling bahagia. Enggak tuh, nggak pernah ngeluh, nggak pernah menderita. Sedangkan di sekeliling dipenuhi orang yang bergelimang harta. Orang dulu juga diri ini sendirinya juga diuji sama Allahnya, diuji pakai harta meskipun duit haram semua dari judi, ya. Tapi tetap sama demi Allah, jauh dari yang namanya bahagia, ya. Sehingga akhirnya, oh ya itulah ternyata yang diajarkan oleh Islam itu, yang berbuat baiknya karena tidak ada batasannya, dan juga akhirnya jadi orang baik yang tidak ada batasannya dan tetap bisa bahagia tanpa ada alasan apapun. Ya udah, hanya ketika tadi niatnya sudah lillahi ta'ala kepada Allah aja. Kuatin niatnya ya. Benar-benar ingat kepada Allah. Karena rugi banget kalau misalkan udah ngelakuin sesuatu, udah capek, udah bak-bak, udah keluar waktu, udah keluar tenaga, udah keluar harta, tapi tidak jadi amal soleh. Ya Allah, capek pisan. Bandingin ya. Dan ini juga menjawab nanti, kenapa kalau semuanya Allah yang nentuin, ngapain kita capek-capek ikhtiar? Kalau yang nentuin orang itu mau beli dagangan kita atau tidak itu Allah, ngapain kita nawarin dagangan? Ada dokter misalkan, kalau yang nentuin pasiennya sembuh atau tidak itu Allah, ngapain kita ngobatin pasiennya? Semuanya satu ya, agar jadi amal soleh ya. Yang penting jadi amal yang ada di sisi Allah. Sok bandingin ya, seumur hidup berbuat, entah dia kerja, entah dia apapun, semuanya terkabul. Dia beneran jadi kaya, beneran jadi orang hebat, beneran viral, beneran dikagumi orang-orang, tapi tidak ada satupun perbuatannya yang jadi amal soleh di sisi Allah. Rugi sekali, nggak jadi apa-apa. Pulang bawa bekal apa? Di dunianya udah capek, bak-bak, tapi nggak ada nilai sama sekali di sisi Allah. Rugi.
Padahal di dunia dia yang berhasil jadi kaya, dia yang berhasil jadi orang hebat. Atau di Bali, seluruh keinginan, ada orang-orang yang sebagian doanya lebih banyak gak dikabul daripada dikabul. Tapi setiap kali ngucap, bertindak, berbuat, seluruhnya jadi amal soleh. Yang penting Allah suka, Allah terima. Meninggal, dia tuh yang paling banyak bekalnya. Meskipun di dunia dia yang dikhianati, dia yang diremehin, dia yang dicaci. Nggak capek beneran kalau udah ngejar Allah. Capek tuh kalau ngejar-ngejar makhluk. Ya. Dia bilang akan bahagia kalau aku melakukan ini dan itu. Udah dilakuin, dia masih belum bahagia juga. Ya. Capek demi Allah. Ya. Kejar Allah aja. Dikuatin tauhidnya ya. Bismillah. Dan bicara tauhid itu, ingat sekali lagi, bukan sekedar bicara, oh Tuhan teh satu ya, Allah doang. Enggak, bukan. Tapi termasuk meyakini, oh rezeki dari Allah. Udah berbuat baik bukan untuk orang lain, murni hanya kepada Allah. Yang paling dikejar bukan balasan makhluk, tapi adalah balasan Allah. Ini termasuk kadang hal-hal yang sepele sementara yang kadang suka nggak kerasa. Contoh, sakit kepala, nyari paramek atau nyari Allah? Paramek katanya ya. Padahal bisa sembuh karena obat atau karena Allah. Mau diminum 1 kardus itu obat, Allah nggak izinkan sembuh, nggak sembuh. Atau sampai ada yang pernah bilang, jangan foto bertiga, yang tengah mati duluan. Yang moto juga bakal mati gitu ya. Semuanya mbak ya. Yang di rumah nggak ngapa-ngapain ikut mati demi Allah. Nggak mungkin nggak. Ya. Keluar dari rumah kejatuhan cicak, nanti bakal sial. Nggak ada yang kayak gitu. Mau kejatuhan cicak 4 RW sampai tenggelam juga nggak akan sial demi Allah. Sial tuh satu, bikin dosa nggak tobat, sial itu ya. Kalau saya kejatuhan cicak beneran dapat keburukan, demi Allah pilihannya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, tambah mulia derajatnya di sisi Allah. Nggak rugi di sisi Allah. Nggak usah lagi baca zodiak ya. Nanti saya tidak cocok kerja di air ya, kayak gitu-gitu ya. Nggak ada ya. Tahu dulu itu anak itu dari mana ya? Ada anak yang dulu kesamber petir katanya sambil megang batu ya. Ponari dari mana sih? Jombang ya. Ada yang kenal? Orang datang bawa air dicelupin batu Ponari, diminum katanya bisa sehat kan. Terus kalau airnya udah dicelupin batu tersebut namanya berubah jadi Ponari Sweat katanya. Bukan ya? Oh udah ganti. Oh emang itu ya, Masya Allah. Nggak ada yang kayak gitu-gitu ya. Ada yang dari Jawa Barat? Tahu kisah Siana nggak? Saya ceritain ya. Ada yang nggak tahu? Jadi ceritanya teh gini, ada AA laki-laki namanya Yana. Lagi naik motor ke daerah yang berkelok-kelok banyak hutannya, namanya Cadas Pangeran. Betul nggak? Betul ya. WA ke istrinya, aku lagi diikutin orang nih. Kalau aku nggak balas lagi berarti terjadi sesuatu, sosok dramatis gitulah ya. Udah gitu beneran hilang, tahu-tahu centang 1 nggak bisa dibalas. Dicari, dikejar ke Cadas Pangeran, beneran ada motornya, tapi orangnya nggak ada. Langsung dong di Indonesia teh klinik tuh laku ya. Dukun-dukun abal-abal pada datang. Pada sosok kesurupan di pinggir jalan. Oh dia sedang diculik oleh raja hutan. Oh dia sekarang sedang ditahan. Oh macem-macem. Udah banyak konten kayak gitu. Muncul di berita, si Yananya muncul di kota Cirebon. Dia bilang ke kantor polisi nyerahin diri. Kenapa kamu? Benar kamu diculik jin? Diculik jin? Enggak, saya kabur karena punya banyak utang. Sekarang uangnya habis, bukannya pengen minta makanan. Ya di prank itu dukun 1 Indonesia itu. Ya, nah gue bilang nggak ada yang gitu-gitu. Dikuatin bener-bener tauhid. Ya, beneran ya, yakin. Kalau guru-guru kami nyebutin ya, ada kisah-kisah luar biasa di dalam Islam yang memang seolah seperti mukjizat, tapi memang ini bisa didapat kalau memang tauhidnya luar biasa. Contoh, pernah dengar kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Berikut seperti ini ya. Di zamannya Umar, akhirnya kan Islam meluas.
salah satunya ke negeri Mesir. Dan yang dijadikan gubernur di Mesir adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Di Mesir ada tradisi, Pak. Kalau setahun berapa kali gitu, 2 atau 3 kali dalam setahun itu kita harus mengkorbankan wanita muda perawan, didandanin, harus ditenggelamkan di Sungai Nil. Kalau kita nggak lakuin ritual seperti itu, nanti Sungai Nilnya berhenti mengalir. Dijelasin dong sama Amr bin As, sahabat Nabi bertauhid. Nggak ada di Islam, nggak ada kayak gitu. Itu syirik namanya. Ya. Maka ketika akhirnya dihentikan, beneran Sungai Nilnya berhenti mengalir. Masyarakat mulai nggak percaya, loh. Katanya di Islam nggak ada. Kenapa Sungai Nilnya berhenti mengalir? Kirim surat Amr bin As ke Umar bin Khattab sebagai presiden di zaman itu, pemimpin. Maka dibalaslah suratnya Amr oleh Umar bin Khattab. Kata suratnya tersebut memerintahkan Amr bin As, lemparkan surat ini ke dalam Sungai Nil. Penasaran dong, emang ini surat apaan? Dibuka surat yang harus dilemparin. Di dalamnya tulisannya kalau kita terjemahkan, dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, hamba Allah, ya. Terus memberikan pesan kepada Sungai Nil. Untuk Sungai Nil, hamba Allah, jika engkau mengalir karena kekuatanmu sendiri, maka berhenti mengalir selamanya. Tapi jika engkau mengalir karena Allah, maka mengalirlah kembali untuk masyarakat di negeri Mesir. Ya. Dilemparin surat seperti itu ke dalam Sungai Nil, langsung ngalir lagi deras seperti biasa. Ini bersanad dan ini dikutip dari kitabnya Imam Ibnu Katsir. Pernah baca tafsir Ibnu Katsir ya? Dalam kitab sejarahnya beliau Bidayah wa Nihayah. Ya. Sahih ceritanya dan kita seperti itu. Ya. Mungkin kalau kita yang ngelakuin, ya mungkin nggak kejadian karena salah satu pendapat guru, karena ya, keyakinan kita nggak sekuat seperti itu. Ya. Ini Umar, ya, yang segitu bertauhidnya, sehingga akhirnya, insya Allah, itulah yang terjadi. Ya, sehingga yuk sama-sama kita jaga tauhidnya, jangan sampai sia-sia. Karena cara paling gampang bagi syaitan gugurin pahala kita, mau dia sholat, mau zakat, mau puasa, mau haji, nomor satunya aja yang digoda, syahadatnya. Iya silakan sana sholat, tapi giliran tokonya sepi, datang ke Mbah Dukun misalkan. Ya. Alhamdulillah, jangan sampai terjadi ya, rugi serugi-ruginya. Sepakat? Sepakat ya? Insyaallah. Bu, jawabnya ini ya, dalam. Insyaallah. Padahal di luar ini ya, outdoor. Ya. Alhamdulillah. Mau foto-foto? Iya. Kenapa perempuan itu kalau foto nggak bisa 1 kali? Insya Allah. Sudah sering dengar ini ya, saya pengen dengar kalau di sini ya. Tetap diulang sekali, tetap aja 3 kali, belum timernya ya nggak? Insya Allah. Dan ketika akhirnya difoto, sok saya pengen tahu ya. Ibu foto 10 orang bu, yang 9 udah cantik fotonya, tapi ibunya merem sendiri, diulang nggak? Gitu ya. Oke, nurut aja. Namanya juga raster kuat di muka bumi ya. Udah diulang. Sekarang yang 9 senyum, udah yang 9 merem kembali. Tapi kaliannya udah cantik luar biasa. Itu kan yang diposting. Gitu ya, insyaallah. Tepuk tangan kan. Nih pergi seharian jalan-jalan, fotonya banyak nggak? Nyampe rumah dicek dong. Begitu dilihat di galeri ada 273 misalkan katanya ya. Apa itu semuanya diposting di medsos? Diseleksi dong. Yang mana yang dihapus? Yang kaliannya cantik atau yang kaliannya jelek? Meskipun yang kaliannya jelek itu yang lain pada cantik teman-temannya. Nggak apa-apa, pantesan suka berantem sendiri ya. Ya inilah raster kuat di muka bumi ya. Sen kiri belok kanan, yang salah dunianya ya. Masya Allah, yang salah sen nih. Alhamdulillah. Hah? Oh iya, wah apa itu kelihatannya segar sekali. Alhamdulillah. Masya Allah.
Lanjut. Lanjut, Masya Allah. Bismillah ya. Yang penting semuanya jadi amal soleh, semua jadi kebaikan. Yuk, tadi dapat pesan buat yang sudah berumah tangga. Yang udah berumah tangga sekarang angkat tangan. Dulu waktu awal tujuan pengen nikahnya apa? Ibadah tuh, Masya Allah. Ya, ada lagi nggak? Tujuannya apa? Tujuannya kemana? Pengen sama-sama di dunia aja atau pengen sampai surganya Allah? Ke surga ya. Beneran ya. Kalau kepada istri, sampai kita tahu kan, ingat 3 kebohongan yang dibolehkan dalam Islam apa saja? 1, bohong di medan perang. Gak mungkin Nabi ditanya, wahai Rasul, nanti di peperangan mau belok kemana? Belok ke kiri, yang ada dicegat sama musuh. Gak bisa ya. Atau yang kedua, berbohong untuk mendamaikan 2 saudara yang sedang bertengkar. Boleh dalam Islam. Aslinya dia gak benci loh sama kamu, dia tuh suka menyebut kebaikan kamu, padahal mah nggak tahu juga, tapi boleh kalau untuk mendamaikan. Yang ketiga adalah bohongnya suami kepada istrinya. Ulangi. Tapi bohongnya bukan bilangnya kerja tapi pergi ke rumah janda, bukannya. Bukan. Tapi yang dimaksud disebut dalam penjelasannya dari guru-guru kami adalah bohong istri pada suami, maksudnya adalah gombal. Ya. Kayak misalkan, Masya Allah istriku wajahmu bercahaya, kan bohong. Emang wajahnya lampu senter? Nggak bisa nyala. Ya, tapi ya sudah. Kalau buat nyenengin istri itu diperbolehkan. Wajahmu bagaikan rembulan, padahal rembulan bopak-bopak mukanya. Ya, Masya Allah. Udah. Namanya juga seperti itu ya, Masya Allah. Nah, maka dari awal tujuannya apa? Kalau misalkan kepada istri dibecandain, digombalin kayak gimana juga demi Allah semuanya jadi pahala, jadi amal soleh. Tapi kadang kita bisa-bisanya lebih ramah kepada yang bukan pasangan kita daripada pasangan kita. Di luar Masya Allah ramah luar biasa. Tapi kalau misalkan kepada istri di rumah galak, nah begini. Ya. Siapa itu yang jawab? Masya Allah. Enggak, tujuannya satu saja. Karena kalau misalkan keramah yang bukan haknya, alhamdulillah nggak jadi kebaikan, malah jadi dosa. Panas, itu gimana? Munduran atau pindah maju ke depan? Maaf ya kepanasan, tapi dah setelah diatur, boleh geser dulu atau gimana? Ya, buat nopo-nopo. Masya Allah, semuanya. Rekon sih. Lucunya ngomong mekuansinya tapi medok. Mekuansi, are you ready to rock? Ready ora? Masya Allah, alhamdulillah. Nyampe mana tadi? Nyampe gombal, ya udahlah seperti itu. Beneran ya. Kadang masalah itu nggak usah diapa-apain, tinggal ganti sudut pandangnya, selesai urusan. Ya. Masalahnya kita ngelihat pasangannya mau pakai sudut pandang apa. Kalau ngelihat sudut pandangnya masih pakai sudut pandang dunia, yang jadi pembandingnya juga adalah pihak lain, yang pihak lainnya itu memang sudah syaitan berjanji akan memperindah yang tidak halal untuk dirinya. Yang udah halal tidak akan diperindah. Ya. Makanya kalau misalkan ngelihat, loh kok selingkuhannya tidak lebih cantik dari istrinya? Iya, karena diperindah oleh syaitan. Ya. Diperindah. Ya, dibikin seolah-olah jadi wah lebih gimana padahal nggak tertipu. Ya, silakan pindah yang kepanasannya, monggo. Alhamdulillah. Maka seperti itu, hati-hati. Maka kita ngelihat lagi, lihat sudut pandangnya pakai sudut pandang apa. Kalau sudah ngelihatnya pakai sudut pandang, diganti sudut pandang akhirat. Jadi mandang pasangan tuh bukan sekedar melihat hak dan kewajibannya. Kewajibanmu tuh ini, hak saya tuh ini. Kalau kamu nggak mau melakukan ini, masih banyak yang mau. Oh itu nggak akan bisa. Mau dapat yang cantiknya atau baiknya kayak gimana juga pasti kurang kalau kayak begitu. Ya. Tapi kalau selalu ngelihatnya, ya Allah, dulu aku memilihnya untuk mencapai surgamu, dan dia dari miliaran manusia di dunia, engkau tahu ya Allah yang mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah.
Lalu setelah aku memohon, engkau menjadikan dia yang jadi pasanganku. Sederhana. Berarti dia yang paling tepat untuk gandeng tangan kita ke surganya Allah. Ya. Nah kalau misalkan belum ke arah sana, selalu rugi. Di luar ada yang lebih baik. Di luar ada yang seperti ini, seperti itu. Enggak, jawab aja pakai tauhid ya. Dari miliaran manusia, Allah tahu yang mana yang paling baik, yang mana yang paling tepat, lalu dia yang menjadi pasanganku. Udah sederhana. Ya. Tapi kalau misalkan pasangan ada yang bertanya, Mas, nyesel nggak sih nikahin aku, misalkan gitu ya, bertanya sama, jawabnya pakai tauhid aja. Hai pasanganku, aku dulu mengharapkan surganya Allah, ingin ada yang menggandeng tanganku ke surganya Allah. Lalu setelah meminta, menambahkan takwa, tahu-tahu engkau yang jadi pasanganku. Sederhana, berarti kata yang paling tahu dan paling baik, engkau yang paling tepat orangnya. Meskipun hawa nafsuku berkata di luar sana ada yang lebih muda, ada yang lebih cantik, ada yang lebih baik. Oh enggak, kalau yang di luar itu paling tepat untuk menggandeng kita ke surganya Allah, dia yang harusnya jadi pasangan kita. Kenapa malah kamu? Udah weh, yang tauhid yang jawab. Tapi kalau misalkan selalu ngelihat yang belum pakai sudut pandang ke Allah, demi Allah berat. Ya, mau dimasakin setiap hari, mau dijaga kayak gimana juga, enggak. Sila, tetap dijaga ya. Dan semoga Allah juga jaga keturunan-keturunan kita semua, insyaallah. Perlu diketahui ya, di dalam Al-Quran ada 17 percakapan antara orang tua dengan anak. Ada berapa? 17. Yang satu itu adalah percakapan antara ayahnya, orang tuanya, ayah ibu dengan anaknya. Ya. Yang kedua antara ibunya saja dengan anaknya 2 kali. Sisa 14 kalinya adalah percakapan ayahnya dengan anaknya. Ya. Jadi justru emang lebih banyak ayahnya. Tapi kita lihat percakapan seperti apa? Ya. Alhamdulillah gurunda kita sudah datang ya. Kita sambut dulu. Masya Allah. Ya, silakan. Cek dulu. Cek.